Ketemu lagi dengan saya Rahma Muyasa Rohnor, masih di dalam rangkaian materi pendahuluan kesetimbangan asam basa. Kalau di bab pertama kalian lihat itu kita membahas reaksi transfer proton. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas mengenai konstanta kesetimbangannya, yaitu nanti ada Kw, kemudian juga ada Ka dan juga Kb. Kemudian hubungan antara ketiganya itu gimana nanti akan kita bahas di bab ini. Oke, yang pertama, apa sih konstanta kesetimbangan itu? Jadi, di bab pertama kan kita membahas mengenai autoprotolisis, di mana suatu molekul itu, kita kasih contoh air, dia bisa mendonorkan proton dari ke molekul lain yang jenisnya sama. Jadi air bisa mendonorkan proton ke air. Itu kita sebut dengan autoprotolisis. Nah, kalau konstanta kesetimbangan untuk autoprotolisis dalam air itu ditunjukkan dengan Kw sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Dan ini disebut juga sebagai konstanta disosiasi atau produk ion dalam air, yaitu konstanta penguraian atau produk ion dalam air. Untuk materi dasar, karena kita kan masih pendahuluan nih, masih awal-awal, sehingga kita bisa pakai nilai Kw untuk air itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Tapi kita harus tahu kalau nilai ini hanya segini kalau dia berada dalam suhu standar ya, yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dan sebenarnya nilai Kw itu dia bervariasi tergantung dengan suhu, tekanan, dan juga jumlah ion di dalam air. Sehingga kalau misalnya kita mau mengukur oceanografi kimia ya, atau juga kita mau mengukur larut fisiologis dari lautan, dimana di situ suhu dan tekanannya itu beda, nggak 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer, maka kita nggak bisa pakai nilai 1 kali 10 pangkat min 14 ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke konstanta kesetimbangan Ka dan Kb. Jadi asam dan basa itu kekuatannya bervariasi, dan itu bergantung pada kemampuan mereka untuk mendonorkan atau menerima proton. Oke. Dan dengan reaksi kimia kita bisa mendefinisikan konstanta kesetimbangan sebagai konsentrasi reaktan dan produk ketika reaksi mencapai kesetimbangan. Dan nilai dari konstanta kesetimbangan ini dia merefleksikan sampai mana reaksi akan terjadi. Oke. Kemudian kekuatan asam Ha dalam air itu dapat ditunjukkan dengan kesetimbangan, dimana kalau kita pakai reaksinya Ha plus H2O, ini asam lemah dari H3O plus dengan amin. Maka konstanta kesetimbangan asamnya, kekuatan asamnya ya, di sini Ka adalah konsentrasi H3O plus kali amin per Ha. Oke. Dan mirip kayak gitu juga untuk basa dalam air, di mana ada amin plus H2O, dia akan menjadi Ha plus OH-. Maka kekuatan basanya bisa kita hitung dengan konsentrasi Ha kali OH- per konsentrasi amin. Karena balik lagi ke pengertiannya, yaitu konsentrasi reaktan dan produk ketika mencapai kesetimbangan. Kemudian kita akan mencari tahu apa sih hubungan antara konstanta kesetimbangan asam dan juga basa, gimana hubungannya. Jadi kalau misalnya kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan dua cara, yaitu yang pertama kita mengkalikan kedua ekspresi tersebut, yaitu Ka kali Kb, di mana kita masukkan nilai yang tadi H3O plus kali amin per Ha kali Ha kali OH- per amin. Nah, ini bisa kita coret yang sama-sama saling meniadakan sehingga akan kita dapatkan nilai Kw. Ya kan, coba kita coret-coret ya. H3O plus ini kan
amin sudah ada, Ha sudah ada, sehingga tinggal H3O plus kali OH-. Balik lagi ke KW. Nah, di sini rumusnya adalah H plus OH- kali OH-, sorry. Ya, sama kan? H3O plus kali OH-. Atau cara kedua adalah dengan menambahkan kedua reaksi. Nah, reaksinya kan tadi Ha plus H2O menjadi H3O plus amin. Kemudian untuk KB amin plus H2O menjadi Ha plus OH-. Itu adalah KB. Kita jumlahkan keduanya, kita saling eliminasi sama ya. Sehingga Ha ini dieliminasi, amin. Kemudian sudah kan? Nah, kita dapatkan H2O, 2H2O ya. Jadi dia akan menjadi H plus OH-. H plus ini H3O plus ini ya. Itu adalah KW. Sehingga bisa kita simpulkan dari kedua cara tersebut, yang pertama perkalian, yang kedua perjumlahan reaksinya, bahwa ternyata Ka kali Kb adalah KW. Artinya kalau misalnya kekuatan asam di dalam reaksi itu bertambah, maka otomatis kekuatan basa konjugasinya akan menurun. Sebaliknya juga kayak gitu. Dan ini menunjukkan kalau Ka dan Kb ini adalah memiliki perbandingan yang terbalik keduanya. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada suatu ekspresi di mana PK sama dengan min log K. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat setelah kita udah, kan pasti kita udah tahu ya mengenai pH, bahwa pH itu adalah sama aja kayak gini, jadi dia adalah min log H plus, dimana artinya dia adalah kompresi, kita mengkompresi sebagian besar range nilai konsentrasi H plus menjadi suatu range number yang kecil, yaitu pH itu. Dan kita bisa melakukan hal yang sama untuk konstanta di sini, sehingga PK sama dengan min log K untuk semua konstanta equilibrium atau konstanta kesetimbangan. Dan asam dan basa itu kan dia bervariasi, dia sering diekspresikan sebagai pKa atau pKb, kekuatan asam basanya ya. Tadi kan Ka atau Kb, tapi sering juga diekspresikan sebagai pKa dan pKb. Dan dari persamaan karena Ka kali Kb sama dengan Kw, maka sudah jelas kita dapatkan bahwa pKa plus pKb sama dengan pKw. Tapi ini pada 25 derajat Celcius dan 1 atm ya, yaitu pKw di sini adalah 14 nilainya. Nah, untuk konstanta kesetimbangan Ka dan Kb dan juga hubungannya cukup sampai di sini aja. Nanti di bab ketiga kita akan mengetahui beberapa contoh nilai-nilai pK suatu asam dan basa. Untuk itu langsung aja kita ketemu di bab ketiga lagi ya. Ciao!